pulang dulu ke Bandung nengok anak sama istri ya teman-teman, sobat subter semuanya. Bab 1946 sampai bab 1950. Dia tidak menunggu Tian Kuixing menyelesaikan kata-katanya. Li Fugui tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Ibu Pertiwi dan orang lain yang berdiri di belakangnya, "Ibu Pertiwi, ayo pergi." Li Fugui berbalik dan pergi. Situasi ini, hal ini langsung membuat Chang Qiong dan yang lainnya tercengang. Chang Qiong buru-buru melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, Anda baru saja datang ke tempat kami dan belum makan bersama kami, dan sekarang Anda akan turun gunung." Li Fugui berdiri di landasan moral yang tinggi dan berkata kepada Chang Qiong kata demi kata, "Tuan Chang Qiong, sejujurnya, sebelum saya naik gunung, saya bertanya kepada Tiangang berkali-kali apakah sekte Tiangang Anda mengikuti aturan yang sama dengan sekte lainnya. Saya bahwa sekte Tiangang biasanya yang paling ketat, sudah waktunya untuk bersikap. Tapi sekarang menurutku wajar jika sekte Tiangang Anda berada dalam kondisi penurunan seperti itu, tidak heran bahkan Zhen Tianhou tidak suka tinggal di Tiangang sekte. Seorang junior bisa menyalahkan para tetua. Apakah sekte seperti itu masih bisa dianggap sebagai sekte? Di mana Tian Kuixing pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Tian Kuixing tiba-tiba mengaktifkan vitalitasnya dan bergegas maju melawan Li Fugui sampai mati. Hasil, dia tidak menunggu Tian Kuixing bergegas menghampirinya. Satu sisi langit tiba-tiba melangkah maju. Dia meraih pergelangan tangan Tian Kuixing dan berteriak keras, "Tian Kui, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera keluar dari sini?" Mata Tian Kui penuh dengan keengganan. Dia mengertakkan gigi, berniat membalas. Tapi setelah melihat tatapan yang diberikan Chang Qiong padanya, Tian Kuixing akhirnya melepaskan ide balas dendam dengan Li Fugui. Pertama, dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan menjadi lawan Li Fugui tanpa bantuan Chang Qiong. Kedua, jika dia benar-benar bertengkar dengan Li Fugui, ketika segalanya menjadi besar, bagaimana akhirnya? Lebih besar dari setelah dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Tian Kuixing berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum Tian Kuixing bisa keluar, Li Fugui berkata lagi, "Berhenti, Tian." Kuixing membelakangi Li Fugui dan bertanya dengan dingin, "Li Guzu, apa lagi yang kamu rencanakan?" Li Fugui mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Menurutmu apa lagi yang aku rencanakan? Sebagai kepala utusan bintang 36 dari sekte Tiangang, kamu tidak memahami aturan dan bergegas menemui para tamu. Apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja?" Pikiran Chang Qiong berdengung. Awalnya saya mengira Li Fugui datang ke gunung untuk berdamai. Tapi sekarang tampaknya, anak ini datang ke gunung hanya untuk mencari masalah. Setelah menyadari hal ini, Chang Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Guru Li, Tian Kui adalah orang kedua setelah saya di sekte Tiangang. Apa, mungkinkah itu?" Li Fugui tidak memberi kesempatan kepada Chang Qiong untuk membantah. Dia langsung menyela Qian Qiong. "Apa katamu? Apakah menurutmu perkataanku tidak masuk akal? Awalnya aku berencana naik gunung untuk berbicara denganmu dengan tenang hari ini. Tidak pandai dalam keramah tamahan, saya mengerti. Jadi apa lagi yang harus saya bicarakan dengan Anda? Lupakan saja, saya tidak punya niat untuk terus berbicara dengan Anda." Li Fugui menjatuhkan kata-kata ini dan bersiap untuk keluar lagi. King Qiong dengan jelas merasakan suhu otaknya meningkat. Sebagai pemimpin sekte Tiangang, orang-orang yang pernah berurusan dengan Chang Qiong sebelumnya semuanya adalah tetua penting atau wakil ketua sekte dan ketua sekte di sekte tersebut. Tapi Li Fugui hanya menjadi muda. Cara dia berbicara dan bertindak sangat berlawanan dengan cara para murid sekte tersebut.
Ini seperti anak taman kanak-kanak yang mencoba bertukar pikiran dengan seorang mahasiswa. Tidak mungkin dia bisa bernalar sama sekali. Yang penting sebagai mahasiswa, dia tidak bisa memukuli anak di TK kan. Li Fugui mengaktifkan keterampilan nyanyiannya dan terus mendapatkan wawasan tentang pikiran Chang Qiong. Setelah melihat Qiang Qiong menunjukkan mentalitas seperti itu saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berpikir bahwa orang-orang bodoh ini akan menggunakan metode yang sama untuk menghadapi murid sekte tersebut untuk menghadapinya kelainan otak yang khas. Berpikir seperti ini, Li Fugui berpura-pura kesal dan menghindari Chang Qiong. Dalam sekejap, dia tiba di depan Tian Kuixing. Tian Kuixing setengah membuka mulutnya. Saat ini dia mulai menyesalinya. Dia diam-diam berpikir jika dia tidak terlalu impulsif sekarang, Li Fugui tidak akan marah dan pergi sekarang. Adapun Li Fugui, dengan cepat sampai di depan pintu. Jian Dimu dan yang lainnya masih berdiri di sana dengan bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Jika kita tidak pergi dalam situasi ini, mengapa tidak pergi? Bukankah kita hanya menunggu untuk bertemu orang? Apakah Anda bermata dingin?" Terutama Chang Sun Sanyang, dia adalah pemilik sebelumnya lembah Baihua. Secara alami, dia tahu aturan dalam menangani sekte. Semula saat mereka mendaki gunung kali ini, menurut Chang Sun Sanyang, hal pertama yang harus mereka lakukan setelah melihat langit adalah meminta maaf kepada orang lain karena telah memburu orang. Walaupun kamu tidak meminta maaf, paling tidak perlu ada penjelasannya kan? Tapi Li Fugui sama sekali tidak mengikuti akal sehat. Sebelum ada yang membuat masalah pada mereka, mereka bingung dan memberi Chang Qiong pot terlebih dahulu. Jika hal seperti ini terjadi padanya, dia mungkin akan marah. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Li Fugui, dia akan tetap bertarung sampai mati bersamanya. Tapi sekarang, dilihat dari ekspresi wajah Chang Qiong dan beberapa utusan bintang dari sekte Tiangang yang hadir, orang-orang ini sepertinya tidak berniat memulai perang dengan Li Fugui. Terutama langit, matanya penuh keraguan, dan melihat ekspresinya, Chang Qiong sama sekali tidak terlihat seperti pemimpin sekte Tiangang. Dia lebih seperti siswa konyol yang baru saja meninggalkan sekolah dan tidak terlalu terlibat dengan dunia nyata. Setelah Dimu dan yang lainnya tertegun selama beberapa detik, mereka semua melangkah maju dan mengikuti Li Fugui. Tepat ketika semua orang hendak keluar dari aula Siang Tian, agar tidak merusak kesempatan untuk berdamai dengan Li Fugui, Tian Kuixing mengesampingkan martabatnya sebagai pemimpin utusan bintang 36 dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tuan Li, mohon tunggu sebentar." Berdiri di depan pintu, dia melirik ke arah Tian Kuixing dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin memarahiku, atau mungkin memukuliku sampai mati?" Tian Kuixing merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Tapi itu tidak mungkin terjadi, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya, mengambil satu langkah ke depan, mendatangi Li Fugui, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Li Fugui, "Li Guzu, aku salah dalam hal ini. Ku harap kamu memaafkanku." Li Fugui diam-diam senang, tapi masih ada ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia bertanya kepada Tiang Kui dengan dingin, "Tuan Tiang Kui, karena Anda mengatakan Anda salah, saya ingin tahu di mana kesalahan Anda." Melihat Li Fugui masih enggan menyerah, Ibu Pertiwi merasa sedikit panik. Untuk mengetahui, mereka sekarang berada di puncak Wangtian Sekte Tiangang. Saat ini, selama langit memberi perintah, ribuan murid Sekte Tiangang akan mengelilingi mereka seperti tong besi. Meskipun keterampilan mereka luar biasa, dikelilingi oleh ribuan orang, tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan aman dan sehat. Pikirkan ini, hanya untuk berada di sisi yang aman.
Ibu Pertiwi mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik lengan baju Li Fugui. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Li Fugui dengan matanya, hampir sampai. Li Fugui pura-pura tidak melihatnya. Matanya masih menatap Tian Kuixing. Apa? Kamu bicara, dan aku akan bertanya lagi. Tahukah kamu di mana kesalahanmu? Tian Kuixing mengepalkan tinjunya, dan kuku jarinya sudah tertanam di daging telapak tangannya. Namun, sebagai pemimpin utusan bintang 36, dia harus mengutamakan situasi keseluruhan dalam situasi ini. Tuan Li, tolong beri saya penjelasan yang jelas. Ali Fugui mengangguk ringan dan berkata, "Oke, karena sikap Anda cukup tulus, saya akan membuat pengecualian untuk memberi Anda beberapa bimbingan hari ini. Pertama-tama, saya sedang berbicara dengan pemimpin sekte Anda, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara sama sekali. Juga, ya, saya mengatakan bahwa Anda adalah junior saya, jadi saya menghormati Anda. Bagaimanapun, saya sejajar dengan Master Sekte Anda." Wajah Master Sekte. "Aku tidak menyangka kamu, orang ini begitu bodoh tentang etiket dan ingin melawanku. Hari ini aku, Li Fugui, melontarkan kata-kata besar di sini. Belum lagi kamu sendiri, hari ini ke-30 utusan bintang 6 dari Sekte Tiangangmu ada di sini. Aku benar-benar ingin, jika kamu ingin melawanku sampai mati, aku khawatir kamu dan bukan aku yang akan menderita pada akhirnya." Setelah Li Fugui mengatakan ini, meskipun Tian Kuixing merasa gatal karena kebencian. Namun untungnya, kemarahan di wajah Li Fugui melemah secara signifikan. Melihat situasi ini, Tian Kuixing menghela nafas lega dan mengangguk dengan cepat dan berkata, "Li Guzu, kamu benar, kamu adalah guru yang hebat. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat memberi Anda nasihat hari ini." Enteng. Kemudian dia menepuk bahu Tian Kuixing dan berkata terus terang, "Tetapi setelah mengatakan itu, karena kamu memahami situasi keseluruhan dan memiliki otak, sebagai seorang penatua, aku harus memberimu sesuatu. Ayo lakukan ini, gunung hari ini. Saya tidak membawa hadiah mahal, saya hanya membawa beberapa batu yuan. Coba saya lihat, kalian semua adalah utusan bintang dari Sekte Tiangang." Beberapa utusan bintang yang hadir terkejut. Tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui dari kata-kata Li Fugui bahwa orang ini berencana memberi mereka batu yuan segera setelah mereka bertemu. Bersemangat, Tian Shaxing dengan cepat melangkah maju. Segera setelah itu, Tian Yixing dan Tian Weixing juga datang ke Tiangangsing. Li Fugui memandang utusan bintang 4 di depannya dan bertanya, "Apakah kalian utusan bintang 4 dari Sekte Tiangang?" Tian Yixing, Tian Shaxing dan Tian Weixing semuanya melaporkan nama mereka. Tunggu hingga orang lain selesai berbicara. Li Fugui mengeluarkan 4 batu yuan kelas atas dari tangannya. Sambil menyerahkannya kepada 4 orang, dia berkata sambil tersenyum, "Saya telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke Gunung Tianshan Utara Anda. Saya awalnya berencana untuk mengunjungi Master Sekte Anda sebelumnya, tetapi saya menemukan beberapa hal sepele di kota prajurit dan tertunda selama beberapa hari. Saya akan mendaki gunung hari ini. Di satu sisi, saya ingin mengunjungi Master Sekte Changqiong, dan di sisi lain, saya mendengar bahwa Ouyang, wakil sekte pemimpin Sekte Beidou, juga sedang melihat Tian Feng. Jadi saya naik gunung untuk melihatnya. Saya harap Anda dapat membantu saya memimpin dan biarkan saya menemuinya nanti." Tian Shaxing, Tian Weixing, dan Tian Yixing semuanya berada di peringkat relatif rendah di antara 36 utusan bintang, sehingga mereka hanya bisa mendapatkan 1 batu yuan setiap tahun. Dan itu semua adalah batu yuan yang sangat biasa. Mereka belum pernah melihat batu yuan kualitas terbaik yang diberikan oleh Li Fugui sebelumnya. Saat ini,
Begitu mereka memegang batu yuan di tangan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan energi di dalam batu yuan meluap. Adapun Tiang Kuixing, meskipun saya pernah berhubungan dengan batu yuan kualitas terbaik sebelumnya. Namun sejauh ini, ia baru menerima 1 buah, dan itu adalah hadiah yang diberikan oleh Chang Qiong saat pertama kali menjadi Tian Kuixing 10 tahun lalu. Dari dulu, selama 10 tahun ini, seperti Tian Yixing dan lainnya, dia belum pernah mendapatkan batu elemen kualitas terbaik. Sekarang melihat batu yuan kelas atas yang penuh dengan vitalitas di tangannya, Tian Kuixing akhirnya mengerti mengapa Tiangang Xing dan yang lainnya harus berlindung di Li Fugui. Sebagai seorang pejuang kuno, setelah berkultivasi ke level saat ini, batu yuan adalah bahan budidaya yang sangat diperlukan. Namun di Sekte Tiangang, meski Yuanxi bisa didapat banyak dalam setahun, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa disebut batu yuan. Selain itu, pemimpin sekte adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas Sekte Tiangang. Untuk memungkinkan kekuatan pemimpin sekte berkembang pesat, mereka hanya dapat menyaksikan batu yuan berkualitas tinggi dinikmati oleh pemimpin sekte saja. Utusan bintang 4 masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Sementara hati Chang Qiong dipenuhi dengan kebencian, ketika dia melihat ekspresi wajah keempat anak buahnya dari sudut matanya, dia terkejut mengapa Li Fugui memiliki begitu banyak batu yuan kelas atas. Di dalam aula Xiangtian yang besar, meski ada banyak orang, tapi satu-satunya yang tersenyum di wajahnya saat ini adalah Li Fugui. Saat Li Fugui selesai berbicara, suara jarum masih terdengar di dalam ruangan. Li Fugui sebenarnya telah mengetahui pikiran orang-orang di depannya. Namun dia tetap berpura-pura penasaran dan bertanya kepada Chang Qiong dan yang lainnya, "Apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan?" Saat itulah Qian Qiong kembali sadar. Dia segera berkata, "Li Guzu, aku mendengarnya. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan?" Jenny mendengar ini dari seberang sana. Dia tidak bisa menahan tawa. Pria ini sungguh menarik. Bukankah kamu bilang kamu mendengar apa yang dikatakan Kaisar Darah kita? Mengapa kamu ingin bertanya lagi? Wajah Chang Qiong memerah. Dia fokus sepenuhnya pada batu yuan, tapi dia tidak ingin menyebabkan hal memalukan seperti itu. Li Fugui melambaikan tangannya dengan lembut saat ini dan berkata, "Tidak apa-apa, mungkin guru sekte Chang Qiong tidak mendengar dengan jelas sekarang. Izinkan saya mengatakannya lagi, kali ini saya datang untuk melihat Tian Feng. Di satu sisi, saya mengunjungi Anda, Master Sekte Chang Qiong. Di sisi lain, saya ingin Anda, Master Sekte, mengirim seseorang untuk membawa saya menemui wakil pemimpin Sekte Ouyang Xiuli dari Sekte Beidou." Mata Chang Qiong menatap Yuan kelas atas, batu di tangan Tian Kuixing dan lainnya. "Aku rindu kalian, itu benar-benar tidak mengikuti rutinitas. Karena Anda di sini untuk mengunjungi saya, mengapa Anda ingin memberikan batu Yuan kualitas terbaik ini kepada bawahan saya? Tidakkah menurutmu kamu harus memberikannya padaku dulu?" Saya pikir begitu. Namun Chang Qiong terlalu malu untuk berbicara. Dia hanya bisa menatap batu yuan di tangannya dengan penuh kerinduan, dan bersenandung kepada Li Fugui dan setuju. "Oke, kalau begitu, ayo pergi ke aula utama dulu." Li Fugui sengaja membangkitkan selera Chang Qiong. Dia tersenyum pada Chang Qiong dan berkata, "Tuan Chang Qiong, silakan maju." Chang Qiong berjalan di depan. Tian Kuixing, Tian Yixing dan lainnya mengikuti di kedua sisi langit. Li Fugui dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Segera, kelompok itu tiba di aula utama Sekte Tiangang. Baru saja masuk ke pintu, utusan bintang yang tersisa dari Sekte Tiangang memandang Li Fugui dengan sikap bermusuhan. Tiang Xiangxing mengepalkan tinjunya dan memimpin utusan bintang untuk menyapa langit,
Dia dengan dingin bertanya kepada Li Fugui. Apakah Anda Li Fugui, pemilik lembah Baihua saat ini? Li Fugui mengangguk sambil tersenyum dan mengikuti bintang-bintang di ruangan itu. Utusan itu melihat sekeliling, lalu menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah melihat semua utusan bintang di sini." Dikatakan, Li Fugui tersenyum pada Tian Kuixing dan Tian Yixing dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya mendengar dari Tiang Angsing bahwa sebagian besar utusan bintang memiliki urusan sendiri, jadi saya tidak menyiapkan terlalu banyak batu yuan ketika saya naik gunung." Petik 2. Kamu keluarkan batu yuan yang kuberikan padamu dan biarkan semua orang melihatnya. Jika ada yang menyukainya, kamu bisa memberitahuku dan aku akan memberikan satu kepada kalian masing-masing ketika aku naik gunung lain kali. Dunia, saya juga bersedia berteman. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Li Fugui, untuk berteman dengan Anda para pembawa pesan bintang. Saat ini, Li Fugui benar-benar berbeda dari Li Fugui yang marah pada Tian Kuixing di masa lalu, Istana Siang Tian. Wajah Tian Kuixing dipenuhi tanda tanya, meskipun dia tahu bahwa Li Fugui mengatakan ini dengan jelas untuk memenangkan hati orang-orang. Namun menghadapi situasi ini, dia tidak berdaya, dia hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Li Fugui dan mengeluarkan batu yuan yang baru saja dia letakkan di pelukannya. Gigi geraham Chang Qiong menghancurkan beberapa di antaranya. Dia mengutuk dalam hatinya, wanita jalang ini, apakah ada salahnya? Tidak cukup hanya mengandalkan batu yuan untuk memburu sekte Tiangangku di kaki gunung. Sekarang dia secara terang-terangan memburuku di puncak Wang Tian. Aib seperti ini harus benar-benar dilakukan. Disambar petir sampai mati. Memikirkan hal ini, Qian Qiong mengabaikan martabat master sektenya. Dia berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum, tetapi tidak tersenyum, "Tuan Lembah Li benar-benar murah hati. Karena Anda di sini untuk mengunjungi saya di gunung kali ini, dan Anda baru saja bertemu dengan utusan bintang 4 dari sekte Tiangang saya. Anda memberi mereka hadiah yang begitu murah hati. Saya tidak tahu apakah Anda dapat melakukannya untuk saya. Saya juga menyiapkan hadiah pertemuan." Ucapan Chang Qiong pada kesempatan seperti itu benar-benar di luar dugaan mereka. Adapun utusan bintang dari sekte Tiangang, setelah melihat batu yuan di tangan Tiang Kui dan lainnya, mereka tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka pada Tiangang Star. Tiangang awalnya sedikit malu. Bagaimanapun, mereka semua adalah saudara dalam disiplin yang sama beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang, dia muncul di sekte Tiangang sebagai pengkhianat sekte Tiangang, dan dia masih merasa sedikit malu. Tapi sekarang, saat dia melihat ekspresi iri di wajah utusan bintang lainnya, rasa malu di hati Tiangang hilang, dan sebaliknya dia mengangguk dengan sedikit bangga terhadap utusan bintang yang biasanya memiliki hubungan baik dengannya. Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata terus terang kepada Chang Qiong. "Master Sekte Chang Qiong mengatakan ini, karena saya di sini untuk mengunjungi Anda. Tentu saja saya menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Anda." Li Fugui mengeluarkan kotak mahoni seukuran telapak tangan dari tangannya. Di depan semua orang, Li Fugui membuka kotak itu dan berkata, "Tuan Chang Qiong, ada total 12 batu yuan kualitas terbaik di dalam kotak ini. Hari ini dihitung sebagai hadiah pertemuan, dan saya memberikannya kepada Anda." Semuanya hadir benar-benar mati rasa. 12 buah ditambah 4 buah yang baru saja diberikan kepada Tian Kuixing dan lainnya, totalnya 16 buah batu yuan kelas atas. Ini terlalu kaya untuk mengetahui. Jika sekte Tiangang mereka dapat memperoleh batu yuan kelas atas dalam waktu 2 tahun, mereka akan sangat beruntung. Sebagian besar yang saya terima di hari kerja adalah batu yuan biasa. Tapi kali ini,
Li Fugui memberi mereka begitu banyak batu berharga untuk pertama kalinya saat dia mendaki gunung. Siapa yang tidak bersemangat untuk memberikannya kepada mereka? Lihatlah ke langit lagi. Sebagai pemimpin sekte Tiangang, dia telah benar-benar kehilangan aura yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Dia berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Li Fugui. Melihat dengan hati-hati pada 12 batu purba mengkilap seukuran kacang di dalam kotak, keterkejutan di hatiku seperti banjir binatang buas. Adapun Li Fugui, ekspresinya tetap tidak berubah, dengan senyuman di bibirnya, sambil menyerahkan kotak itu kepada Chang Qiong. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Chang Qiong, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Kali ini kita datang ke Beitian Gunung. Mungkin ada beberapa perbedaan di antara kita. Ini perselisihan kecil. Saya akan meminta maaf kepada Anda hari ini. Bagaimana kalau Anda mengirim beberapa saudara untuk membawa saya menemui Ouyang Xiuli?" Chang Qiong terus bertanya pada dirinya sendiri, Li Fugui sangat beragam. Dari mana asal batu itu? Mungkinkah, seperti yang dikatakan Tiangang, Li Fugui menemukan urat Yuan Shi di suatu tempat di luar negeri? Jadi, saat dia mendengar pertanyaan Li Fugui, mereka bahkan tidak memikirkan apa yang ingin mereka diskusikan dengan Li Fugui. Dia hanya mengangguk dan berkata, ya, kemarilah, bawa Guru Li menemui wakil guru sekte Ouyang. Libra Star, yang biasanya memiliki hubungan baik dengan Tiangang Star, melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Li Fali, saya adalah utusan bintang 36 dari Libra Star. Saya akan mengajak Anda melihat wakil Master Sekte Ouyang." Li Fugui mengucapkan terima kasih, lalu dia pergi bersama Ibu Pertiwi dan yang lainnya. Di aula utama Sekte Tiangang, pemimpin Sekte Chang Qiong dan kelompok utusan bintang yang belum pernah melihat dunia diam-diam kesurupan. Hanya butuh 7 atau 8 menit bagi Li Fugui untuk pergi. Baru kemudian Tian Kuixing kembali sadar, dan buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Chang Qiong, "Tuan, apakah kami?" Melihat ekspresi wajah Tian Kuixing, saat itulah Chang Qiong bereaksi. Dia menamparkan kening dirinya sendiri. Sambil dengan cepat memegang kotak itu di pelukannya, dia berkata dengan marah, "Oh, masalah hidup dan mati, bagaimana mungkin aku?" Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi Tian Kuixing dan yang lainnya secara alami melihat apa yang ingin dikatakan Chang Qiong. Sementara semua orang menghela nafas, King Qiong tahu masih terlambat untuk menyesal. Dia segera berbalik dan berkata kepada Tian Xiangxing, "Tian Xiong, pergilah ke tempat tinggal Sekte Beidou sekarang dan awasi." Begitu Li Fugui dan Ibu Pertiwi serta yang lainnya berencana untuk pergi, segera undang mereka kemari. Tian Xiong Star mengangguk, kaki depan baru saja pergi. Tian Kuixing kemudian dengan cepat bertanya kepada Chang Qiong, "Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Li Fugui memberi kita hadiah yang begitu kaya segera setelah kita bertemu. Seperti kata pepatah, tangan untuk mengambil seseorang itu pendek, dan mulut untuk makan adalah singkatnya. Kita. Chang Qiong menyela kata-kata Tian Kuixing. Dia berjalan menuju aula belakang dan berkata terus terang kepada utusan bintang lainnya, "Kalian tunggu saja di sini. Tian Kuixing, Tian Juxing, ikut aku." Berbicara tentang Li Fugui, kami tidak pergi jauh ketika kami keluar. Ibu Pertiwi mendatangi Li Fugui dengan wajah pucat dan merendahkan suaranya dan berkata, "Fugui, kamu benar-benar gila. Apakah kamu lupa di mana kita sekarang? Lihat sekeliling, kita di sini sekarang, puncak Wang Tian Sekte Tiangang." Jika Chang Qiong benar-benar khawatir, ribuan murid Sekte Tiangang akan datang dari segala arah dengan perintahnya. Aku tahu kamu kuat,
Tapi mungkinkah kamu masih bisa menyingkirkan ribuan murid sekte Tiangang sendirian? Mundur selangkah. Bahkan jika kamu benar-benar bisa melakukan ini, kamu bisa membunuh mereka semua sekaligus. Sebuah sekte berukuran sedang. Apakah menurut Anda 6 sekte besar akan mengampuni Anda? Jawaban Li Fugui sempurna. Dia hanya menatap Ibu Pertiwi dan bertanya dengan ringan, sayang, apakah apa yang kamu khawatirkan terjadi? Hal ini membuat Ibu Pertiwi tidak bisa berkata-kata, dan Changsun Sanyang, setelah ketakutan, dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Ibu Pertiwi, sejujurnya, saya juga takut dengan pemandangan tadi. Hanya saja saya takut, tetapi saya masih memiliki kepercayaan penuh pada guru. Kamu baru mengikuti guruku dalam waktu yang singkat, jadi kamu mungkin tidak terlalu mengenalnya. Ketika kamu mengikuti guruku untuk waktu yang lama, kamu akan tahu bahwa guru selalu memiliki peluang sukses dalam melakukan sesuatu. Dengarkan. Sun Sanyang yang lebih tua. Setelah mengatakan itu, Li Fugui menyeringai dan berkata, Sanyang, sepertinya kamu tidak menghabiskan begitu banyak waktu bersamaku dengan sia-sia. Tetapi ada satu hal yang harus Anda ingat di masa depan. Changsun Sanyang bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, beritahu saya. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Oke, mulai hari ini, Anda tidak dapat menelepon Ibu Pertiwi, harus meneleponnya, istri Tuan. Mulut Changsun Sanyang setengah terbuka dan dia tetap di tempatnya. Setelah sekian lama, dia dengan cepat melangkah maju dan buru-buru bertanya pada Li Fugui, Tuan, apakah Anda bercanda? Wakil Direktur Hua dan Jingjing baru saja memanggil Dimu, saudara perempuan. Ketika mereka mendatangi saya, seorang lelaki tua, bagaimana dia bisa Anda telah menjadi istri majikanku? Li Fugui berkata sambil tersenyum, Ada apa? Apakah kamu masih ingin aku menjelaskan hal ini kepadamu? Kamu adalah muridku, dan Ibu Pertiwi sekarang adalah tunanganku, panggil istri majikannya. Apakah kamu merasa bingung? Tentu saja, jika kamu merasa bingung, mulai hari ini, kamu akan berhenti menjadi muridku. Li Fugui belum melakukannya. Selesai berbicara, cucu tertua, Sanyang, memandang Ibu Pertiwi dan dengan hormat memanggilnya, istri Tuan. Ibu Pertiwi menahan tawanya, dia berkata kepada Changsun Sanyang, baiklah. Guru lembah Changsun, Anda dan saya kira-kira seumuran. Meskipun saya telah berlatih kungfu keabadian dan terlihat lebih muda dari Anda, saya benar-benar tidak mampu menjadi istri majikan Anda. Di sini, jam, Li Fugui mencondongkan tubuh ke telinga Changsun Sanyang. Dia berkata dengan suara rendah, Sanyang, manfaatkan kesempatan ini, jangan lupakan Nona Roh Bumi. Sampai saat itu, Changsun Sanyang akhirnya terbangun. Dia akhirnya memahami niat baik Li Fugui. Ya, Roh Bumi adalah bawahan Ibu Pertiwi. Jika dia dan Ibu Pertiwi setara, maka akan ada generasi antara dia dan Roh Bumi. Dengan cara ini, keduanya secara alami tidak bisa bersatu. Tapi sekarang, jika dia dan Ibu Pertiwi dipisahkan dalam hal senioritas, dan dia mendapatkan persetujuan dari istri utama, suatu hari di masa depan, bahkan jika dia tidak dapat menangkap Roh Bumi, masuk akal jika meminta istri utama untuk membantunya, membujuk Roh Bumi. Bersemangat, cucu tertua Sanyang buru-buru berkata kepada Ibu Pertiwi, Tuan, Anda salah, peraturan adalah peraturan. Meskipun usia Anda dan saya tidak jauh berbeda, saya sekarang adalah murid majikan, dan Anda adalah tunangan majikan. Jika aku memanggilmu Ibu Pertiwi berarti tidak menghormati sang guru. Bukankah yang kita bicarakan di dunia seni bela diri kuno adalah warisan dari ajaran sang master? Jadi, saya harap Anda akan mengenali saya sebagai orang tua magang hari ini. Saya harap Anda dapat menjaga saya dengan baik, guru. Saat Li Fugui berjalan maju perlahan,
dia berkata kepada Ibu Pertiwi, "Sayangku, saya, seorang magang lama, telah mengatakan ini, bagaimana Anda masih bisa membuat rencana untuk melakukannya? Apakah kamu ingin menolak? Bagaimana kalau kita menunggu sekarang dan biarkan aku, seorang murid tua, berlutut dan bersujud padamu?" Bagaimana Ibu Pertiwi mengetahui apa yang dipikirkan Li Fugui dan Changsun Sanyang? Ketika dia melihat Li Fugui berhenti begitu saja, Ketika cucu tertua Sanyang benar-benar berencana untuk berlutut dan bersujud padanya, Ibu Pertiwi buru-buru melangkah maju, mendukung putra tertua Sanyang dan berkata, Oke, tidak bisakah aku menerimamu sebagai muridku?" Putra tertua Sanyang tampak bersemangat dan segera berterima kasih kepada Ibu Pertiwi. Li Fugui berada di samping dengan sentuhan akhir. Dia berkata kepada Ibu Pertiwi, "Kebetulan murid lama saya jatuh cinta dengan seorang gadis beberapa waktu lalu. Saat kita turun dari gunung, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjadi mak comblangnya. Dia telah menjadi kepala sekte Disa selama beberapa dekade. Dia tidak pernah menjadi mak comblang bagi orang lain. Oke, kenapa aku tidak setuju, tapi kalian benar-benar putus asa. Kamu sebenarnya ingin menikahi muridmu." Li Fugui tertawa terbahak-bahak, "Haha, pernahkah kamu mendengarnya? Hanya ada dua orang di dunia. Halo guru, seorang murid dengan seorang guru itu seperti harta karun. Meskipun murid lama saya sudah tua, saya tidak bisa membiarkan dia menjadi bujangan tua, bukan? Urusan seumur hidup, haruskah?" Ibu Pertiwi mengangguk berulang kali, Ya, semua yang Anda katakan benar." Ibu Pertiwi juga berpikir pada saat yang sama, pantas saja ada banyak sekali ahli di sekitar Li Fugui. Siapa yang akan berpikir untuk pergi ketika Anda bertemu bos seperti itu? Tepat ketika Li Fugui, Dimu dan yang lainnya masih berjarak lebih dari 500 meter dari halaman kecil tempat tinggal Ouyang Siuli. Di ruang utama halaman kecil, duduk bersila, Ouyang Siuli, yang sedang berlatih, perlahan membukanya. Setelah matanya tertuju pada murid di depannya, dia bertanya perlahan, "Apa yang baru saja Anda katakan?" "Li Fugui ada di sini untuk menemui saya sekarang." Murid itu mengangguk seperti orang bodoh dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, Tuan Wakil Sekte Tuan, saya baru saja mengikuti Li Fugui ke istana Xiangtian. Apakah Anda tahu apa yang baru saja terjadi?" Ouyang Siuli mendengus dan berkata dengan marah, "Ada yang ingin Anda katakan? Siapa yang meminta Anda mengkhianati saya di depan saya?" Murid itu buru-buru bertanya, mengangguk, "Tuanku, maafkan saya, baru saja." Dengan sangat cepat, murid ini menceritakan kepada Ouyang Siuli semua yang dilihatnya. Setelah Ouyang Siuli mendengar apa yang dikatakan muridnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia bergumam dengan suara rendah, "Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bukankah kita sudah mengetahui situasi Li Fugui? Selain menanam ramuan di desa Xiaoxi, kita belum pernah mendengar bahwa dia juga memiliki yuan-yuan. Jika Anda menuruti apa yang Anda katakan, batu yuan kualitas terbaik di tangan Li Fugui bernilai setidaknya $1.000. Batu yuan kualitas terbaik yang diterima Sekte Beidou kami dalam setahun hanya sekitar $30. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak batu yuan berkualitas tinggi?" Murid itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, Wakil Ketua Sekte, apakah Anda ingin saya membawa beberapa saudara ke desa Xiaoxi untuk menyelidikinya dengan cermat?" Ouyang Siuli melambaikan tangannya, berkata dengan suara rendah, "Tidak perlu untuk saat ini. Kami datang ke Sekte Tiangang kali ini terutama untuk mengadakan konferensi sekte. Tidak banyak dari kami di sini untuk memulai, ditambah apa terjadi di Warrior City selama periode ini, kami jangan anggap enteng.
Sekarang, bawa kedua saudaramu dan pergi ke Warrior City untuk menyelidiki dan mencari tahu dari mana batu Yuan di tangan Li Fugui berasal. Juga, biarkan Zhen Chuan membawanya bersamamu setelah kamu keluar. Orang-orangnya datang. Murid itu mengangguk, berdiri dan pergi. Segera, Zhen Chuan membawa 6 murid sekte Beidou ke Ouyang Xiuli. Baru saja menemukan kakiku, Ouyang Xiuli berkata terus terang kepada Zhen Chuan, Li Fugui akan segera membawa seseorang ke sini. Kalian akan bersiap untuk menerimanya di kamar nanti. Selain itu, tidak ada di antara kalian yang dapat berbicara tanpa perintah saya. Zhen Chuan mengangguk setuju. Ouyang Xiuli awalnya berencana untuk mengucapkan beberapa patah kata lagi. Tanpa diduga, terdengar suara berisik di luar pintu. Setelah mendengar suara itu, Ouyang Xiuli bangkit dan berjalan keluar pintu. Baru saja tiba di rumah sakit, Tian Pingxing membawa Li Fugui dan yang lainnya ke pintu masuk halaman kecil. Bang bang bang, mengetuk pintu kayu. Tian Pingxing berteriak dengan suara rendah, Wakil Master Sekte Ouyang dan Li Fugui, penguasa lembah Baihua, ada di sini untuk berkunjung. Kata-kata Tian Pingxing telah membuat Ouyang Xiuli tidak puas. Meskipun dia adalah wakil ketua sekte dari sekte Beidou, ketika orang luar memanggilnya, mereka semua menyebutnya sebagai pemimpin sekte Ouyang. Tapi sesampainya di Tianping Star, Anda bisa memanggilnya wakil pemimpin sekte Ouyang. Apa yang dimaksud Li Fugui dengan berkunjung? Sekalipun ada orang sungguhan di lembah Baihua, itu tetaplah sekte kecil. Bagaimana kita bisa menggunakan kata mengunjungi? Seseorang yang tahu sedikit tentang peraturan, itu pasti kata mencari. Meski aku merasa sedikit kesal, tetapi memikirkan bahwa setelah Li Fugui bertemu Chang Qiong dan yang lainnya, dia menyerahkan selusin batu Yuan sebagai hadiah pertemuan. Ouyang Xiuli masih sedikit terharu. Ikuti idenya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan lebih dari selusin batu Yuan berkualitas tinggi dari pertemuannya dengan Li Fugui kali ini, selama Zhen Chuan tidak menipunya sekarang, seharusnya tidak ada masalah untuk mendapatkan 3 hingga 5 batu Yuan dari orang ini Li Fugui, kan? Lagi pula, bagaimanapun, dia juga wakil pemimpin sekte dari sekte Beidou. Statusnya jauh lebih tinggi daripada utusan bintang dari sekte Tiangang, bukan? Berpikir seperti ini, Ouyang Xiuli menahan ketidaksenangannya untuk saat ini. Pimpin Zhen Chuan dan yang lainnya keluar. Baru saja sampai di depan pintu. Li Fugui tetap bermurah hati seperti biasanya. Dia mengeluarkan batu Yuan kelas atas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Tian Pingxing. Yang memimpin, terima kasih atas kerja keras Anda. Dia memimpin Li Fugui kali ini. Terus terang, dia hanya ingin mengenal Li Fugui. Dia diam-diam berpikir bahwa jika suatu hari terjadi perang antara sekte Tiangang dan Li Fugui, dan ketika perkelahian itu terjadi dan dia tidak bisa mengalahkan salah satu anak buah Li Fugui, dia masih bisa berlutut dan memohon belas kasihan berdasarkan alasan dia memimpin kali ini. Tapi yang tidak saya duga adalah, saya baru saja memimpin Li Fugui sekali. Li Fugui sebenarnya langsung menghadiahinya dengan batu Yuan kelas atas. Terkejut, untuk meninggalkan jalan keluar bagi diriku sendiri. Tian Pingxing dengan cepat mengembalikan batu Yuan kepada Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, Li Guzu, kamu sangat sopan. Batu Yuan ini terlalu berharga. Saya tidak berani memegangnya. Li Fugui tampak sedikit tidak sabar. Berkata, karena aku memberikannya kepadamu, ambil saja dulu. Oke, kamu tidak ada hubungannya di sini. Kamu bisa kembali dulu. Tian Pingxing tidak berkata apa-apa. Dia langsung kehilangan martabatnya sebagai utusan bintang dari sekte Tiangang dan segera berlutut di samping Li Fugui dan bersujud untuk mengucapkan terima kasih. Pemandangan ini, Zhen Chuan dan yang lainnya dari sekte Beidou tercengang.
Saya pikir sekte Beidou mereka relatif kaya. Namun sejauh ini, pemimpin sekte mereka tidak semurah Li Fugui. Kuncinya adalah, mereka juga melihat batu yuan kualitas terbaik yang baru saja diserahkan Li Fugui kepada Tian Pingxing. Batu purba dengan kualitas seperti ini. Jumlah mereka sangat sedikit di sekte Beidou. Tapi anak ini, memberi orang lain batu yuan seperti memberi orang lain 1.800 yuan. Pikirkanlah sekarang. Bukan tanpa alasan mengapa Li Fugui mampu mengubah dunia seni bela diri kuno menjadi kekacauan hanya dalam waktu setahun. Adapun Ouyang Xiuli, bibirnya sedikit bergerak. Saya berpikir, sepertinya saya 100% bisa mendapatkan banyak batu yuan kualitas terbaik hari ini. Selama dia bisa mendapatkan batu yuan ini, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya yuan Qi dalam 10 tahun ke depan. Kejutan, Ouyang Xiu buru-buru tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya ketika Anda datang? Cepat dan undang kami masuk." Li Fugui tersenyum dan mengangguk, dan membawa Jenny, Changsun Sanyang, Tiangang dan orang lain di dalam. Baru saja datang ke rumah, Ouyang Xiuli segera meminta anak buahnya membuatkan teh dan air untuk Li Fugui. Melihat ini, Li Fugui melambaikan tangannya dengan lembut. Setelah duduk di kursi di satu sisi, dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya dengan serius kepada Ouyang Xiuli, "Tuan Ouyang, saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa Anda mengirim Anda Beidou selama itu? Periode baru-baru ini, para murid sekte mengikutiku." Mendengar ini, hati Ouyang Xiuli menegang. Hari ini, sejak sekte Beidou mereka datang ke Gunung Beitian, bagilah pasukan secara langsung menjadi dua kelompok. Dia membawa selusin muridnya ke puncak Wangtian. Kedua tetua membawa selusin murid untuk tinggal di kota prajurit. Sama seperti sekte lainnya, di satu sisi, mereka membuat pengaturan ini untuk menunjukkan di depan sekte Tiangang bahwa mereka sangat mementingkan konferensi sekte ini. Pada saat yang sama, mereka tinggal di kota prajurit untuk mencari tahu apakah mereka dapat menemukan ramuan, benda, hasilnya tidak terduga. Mereka ditemukan oleh Li Fugui dengan sangat cepat. Yang lebih penting adalah anak Li Fugui ini benar-benar membawa orang ke puncak Wangtian. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Ouyang Xiuli menenangkan dirinya secepat mungkin, lalu tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Li Guzu, aku khawatir kata-katamu sedikit tidak adil kan? Pernahkah kamu memergoki sekte Beidou kami mengikuti murid-muridmu? Atau seseorang telah mendengar tentang sekte Beidou kami? Apakah para sektarian mengikutimu?" Katanya. Ouyang Xiuli berpikir dalam hati. Selama saya tidak mengakui hal semacam ini, apakah Anda masih bisa menyerah? Lagi pula, orang lain tidak mengetahui kekuatan murid sekte Beidou. Sebagai wakil pemimpin sekte, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Belum lagi Li Fugui. Selama master sekte manapun yang tidak mengetahui teknik sihir bayangan, kecuali dia telah mencapai tingkat kedewaan, bahkan master biasa di tahap akhir jiwa baru lahir akan merasa sangat sulit untuk menangkap murid sekte Beidou yang mengetahui teknik sihir bayangan. Tapi yang tidak diketahui oleh Ouyang Xiuli adalah, apa yang dia pikirkan sekarang sudah terlihat jelas oleh Li Fugui melalui keterampilan menyanyinya. Setelah Li Fugui mengetahui pikiran pihak lain, dia tidak terburu-buru mengungkapkannya. Sebaliknya, dia bertanya kepada Ouyang Xiuli sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, "Wakil Master Sekte Ouyang, karena Anda mengatakan demikian, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Saat ini, saya hanya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Di dunia ini, selain kalian para murid Sekte Beidou, apakah murid sekte lain memahami keterampilan sihir bayangan?" Ouyang Xiuli tanpa sadar melirik Ibu Pertiwi dan Changsun Sanyang yang duduk di sebelah Li Fugui.
Dia mengetahuinya. Gadis asing di sebelah Tiangang dan Li Fugui mungkin tidak tahu tentang sihir bayangan sekte Beidou mereka. Tapi Ibu Pertiwi dan Changsun Sanyang harus tahu. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah pemimpin sekte Disa, dan yang lainnya adalah pemilik lembah Baihua. Mereka semua adalah murid sekte. Jadi mereka secara alami mengetahui semua tentang teknik khusus yang dipraktikkan oleh sekte lain. Oleh karena itu, Ouyang Xiuli tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, Anda benar, di seluruh dunia, kami adalah satu-satunya di sekte Beidou yang mengetahui seni sihir bayangan. Datang ke sini hari ini dan bertanya apa yang saya lakukan dengan ini." Bersambung.